Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Siti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ibu hamil lagi. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, biasanya ada pasangan suami istri baru menikah. Nah, terus ada telat haid si perempuannya gitu kan. Atau kalau misalkan lagi masa pernikahannya itu haid. Nah, biasanya kan itu kan gampang banget terjadi dari pembuahan kan. Nah, terus di tes pack nih, ternyata garisnya itu dua. Misal yang satunya itu pekat banget, nah terus yang satunya itu agak samar atau dua-duanya samar. Nah, kalau misalkan satu kali hasilnya udah kelihatan, coba nanti dites ulang. Tes ulang itu ketika kita sudah bangun tidur. Nah, bangun tidur dicek lagi, ternyata garisnya itu masih sama. Biasanya itu lebih jernih. Bangun tidur tanpa makan atau minum, jadi langsung ke kamar mandi, langsung dicek. Nah, itu biasanya lebih akurat hasilnya, hasil dari tes packnya. Nah, kalau misalkan udah di tes pack, barulah nanti si ibu hamil ini atau ibu yang akan melakukan perawatan itu ke bidan. Nah, ke bidan nanti dicek tuh kenapa garisnya itu dua atau coba hasilnya itu gimana. Nanti biasanya dijelasin ke bidan. Intinya apapun hasil dari tes packnya, kalau garisnya dua itu langsung ke bidan aja biar nanti bisa dijelaskan. Nah, kalau di bidan, kan biasanya ada dipalpasi atau dilihat dulu tuh perutnya, ini kehamilannya itu berapa minggu. Nah, nanti kan dilihat hari terakhir haidnya atau HPHT, hari pertama haid terakhir si ibunya. Nah, biasanya di situ nanti dilihat kalau misalkan misal pertama dari dia nikahnya itu tanggal 27 misal. Nah, terus dia itu haid terakhir itu di tanggal 15 Januari tahun 2024 misal. Tetap nanti yang dihitung itu di tanggal 15 Januari pada saat haid terakhirnya, bukan dari kapan dia menikah. Nah, kalau misalkan udah dilihat nih, ternyata iya ada dari perutnya itu teraba sepertinya ini hamil kayak gitu, atau kalau ini mah masih lembek, nanti dari bidan itu disarankan untuk USG. Nah, terus kalau misalkan di rumahnya itu jarang ada bidan atau bidannya itu jauh lebih deketan ke rumah sakit, ya udah nggak apa-apa ke rumah sakit buat tesnya atau langsung saja di USG gitu. Nah, biasanya kalau USG itu lebih jelas, apalagi kalau misalkan USG itu transfer vagina atau dari vagina, itu biasanya lebih jelas, lebih akurat ketimbang nanti dari perut kalau misalkan kehamilannya itu masih kecil, masih baru di tes pack kayak gitu. Nah, nanti dari dokter itu bisa disarankan gitu. Nah, terus kalau misalkan udah di bidan atau udah ke dokter, udah periksa kehamilannya atau menyatakan bahwa itu tuh hamil gitu. Nah, nanti barulah dikasih penjelasan sama bidan atau sama dokter tersebut gitu untuk perawatannya seperti apa-apa aja sih. Nah, kalau misalkan si ibunya itu bekerja misal, nah berarti yang pertama itu harus istirahat yang cukup. Kalau misalnya ternyata kerjanya berat, berdiri terus, sebisa mungkin biasanya itu ngomong ke atasan bahwa dia itu sedang hamil atau membuat pernyataan dari bidan kalau misalnya dia itu hamil. Jadi nanti bisa diusahakan untuk pekerjaannya itu agak sedikit diringankan biasanya ya. Nah, terus yang kedua untuk pola makannya. Nah, untuk pola makan sendiri bagi ibu hamil yang bagus untuk konsumsi selama 9 bulan, sebenarnya itu ada yogurt, dia bagus. Nah, terus air putih wajib 12 gelas per hari gitu, atau kalau misalkan di botol boleh 150 ml ya. 1500 mili per hari, itu nggak apa-apa banget. Nah, terus nanti ada sayur yang hijau-hijauan, buah-buahan apa aja, asal kalau misalkan hamilnya baru itu jangan dulu makan nanas kayak gitu atau makan yang terlalu pedas gitu. Nah, terus kalau bisa jangan dulu berhubungan yang terlalu sering, kayak misalkan dalam 1 minggu itu 5 kali atau 6 kali, itu kan terlalu sering. Kalau misalkan mau berhubungan intens itu di atas kehamilan 4 minggu gitu atau 4 bulan. Bagusnya mah 4 bulan, itu bisa lebih bagus buat pencernaan dari si janinnya tersebut gitu. Nah, terus kayak misalkan untuk susu hamil itu sebenarnya nggak wajib, tapi baiknya diminum kalau misalkan ada rasa mual-mual pada ibunya atau kalau misalkan ada keluhan pada ibu gitu. Nah, terus kalau misalkan ada keluhan boleh langsung nanti ke dokter atau ke bidan, itu boleh. Nah, yang pasti kalau misalkan kehamilan pertama apalagi khususnya, itu harus sering nanya ke bidan. Kenapa harus ke bidan? Biar nanti kita itu informasinya bisa lebih jelas. Tapi gimana kalau misalkan bidannya itu
nggak menjelaskan dengan baik atau tidak menjelaskan secara detail. Misal yaitu ibu hamil harus memilih bidan yang yang berkomunikasi dengan baik, terus dapat bertanya kapan aja bisa kayak gitu, dapat mengganggu waktunya kapan aja. Biasanya ada bidan yang bagus banget buat penjelasannya ada gitu. Jadi pintar-pintarnya nyari vaskes buat bersalinnya nanti gitu. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya sedikitnya untuk ibu yang baru pertama hamil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.